Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan kisi-kisi soal PAT. Pertama, indikator soalnya siswa dapat menentukan tegangan dari sumber tegangan arus bolak-balik. Ya, dalam hal ini yang dimaksud adalah tegangan maksimum. Bagaimana menentukan tegangan maksimum? Semoga masih ingat. Gampang ya, tegangan maksimum ini di tombolnya sudah diatur 20 volt per cm atau 20 volt per kotak. Ini sama dengan per kotak. Ini 1 cm ukurannya. Ya, maka V maksimumnya berarti tinggal dilihat ini tinggi gelombangnya berapa gitu kan. Nah, ini ada 2 kotak. Maka V maksimumnya sama dengan ya 2 kotak atau 2 cm dikali skalanya. Nah, satu kotak mewakili 20 cm. Ya, berarti 20 cm volt per cm kan gitu. Nah, cm-nya coret di 2 kali 20 berarti jawabannya 40 volt. Mudah kan? Ya, jadi ini saja yang dilihat ya. Ini menunjukkan tegangan maksimum. Jadi bukan semuanya sampai bawah. Ya, mudah ya. Kemudian yang kedua, indikator soalnya siswa dapat menentukan frekuensi sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, kalau menentukan frekuensi harus menentukan periode dulu. Periode itu adalah waktu untuk satu gelombang. Berarti dari ujung kiri ke ujung kanan ini ada berapa kotak? Ada 4. Maka periodenya 4 kotak dikali nilai satu kotak. Ini 10 milisekon per cm atau per kotak. Dikali 10. Ya, berarti periode satu gelombang itu adalah 40 milisekon. 40 milisekon itu jadikan sekon, berarti bagi 1000 berarti 0,04 sekon. Nah, itu periodenya. Nah, periodenya 0,04 sekon, frekuensinya itu sama dengan seperti ya 1/0,04 berapa? 1/0,04 atau kalau dibalik sama dengan 100 bagi 4 gitu ya. 100 bagi 4 sama dengan 25. Nah, jadi ya 25 Hz. Nah, ini dia ada jawabannya di sini. Ya, ini cuma contoh anak-anak ya, yang jelas gambarnya beda nanti. Kemudian yang ketiga, ini lebih gampang lagi. Siswa menentukan tegangan efektif. Nah, tegangan efektif pertama yang kita lihat adalah tegangan maksimum. Jadi angka yang ada di depan ini tegangan maksimum. Berapa V efektifnya? V efektifnya rumusnya V max per akar 2. Nah, V max-nya 100 akar 2, 100 akar 2. Dibagi akar 2 ya, akar 2-nya hilang gitu kan. Ya, dibagi akar 2 berarti habis. Maka jawabannya 100 volt. Ya, 100 volt. Nah, ini ada antara C, D atau I. Nah, kemudian ditanya yang kedua, frekuensi sumber tegangan. Di sini ada omeganya 80 pi. Ya, angka 80 ini dibagi 2 karena omega itu 2 pi kali F. Gitu ya. Jadi omega itu nilainya 2 pi kali F. Nah, omeganya sendiri kan 80 pi. 2 kali berapa hasilnya 80 ya 40. Nah, jadi maka frekuensinya 40 Hz itu. Jelas ya? Jadi F-nya dibalik 80 bagi 2 berarti 40. Maka jawabannya D. 100 volt. Ini 100 volt. Dan yang ini F-nya sama dengan 80 bagi 2 berarti 40 Hz. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 4. Menentukan kuat arus efektif yang mengalir dalam rangkaian. Rangkaian dalam hal ini adalah rangkaian resistif atau resistor murni. Arus efektif berarti ini larinya ke hukum ohmnya. V efektif sama dengan I efektif dikali R. Nah, gampang sekali ini. I efektif dikali R. R-nya sudah ada 5 ohm. Nah, V efektifnya berapa? Ini dilihat dulu nih, mohon maaf. Jadi dilihat dulu berapa nilai V efektifnya. Nah, di situ kan ada V max. Di soal sebelumnya sudah kan? Kalau V maksimumnya itu 50 akar 2, berarti V efektifnya 50. Ya, 50 sama dengan ya I efektifnya
dikali R-nya ada di situ 5 ohm. Ya, 50 berarti I efektifnya 50 bagi 5. Jawabannya adalah ya 10 ampere. Kalau ini dibalik berarti I efektifnya sama dengan 50 bagi 5 berarti 10 ampere. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5, menentukan grafik ya. Menentukan sifat rangkaian dari grafik arus dan tegangan bolak-balik. Ya, sifat itu cuma 3 resistif. Ya, misalkan kayak gambar ini resistif ini, kenapa? Karena V dan I-nya bersamaan. Tidak ada yang duluan. Nanti ada yang apa namanya? Yang bersifat kapasitif. Ya, bisa seperti ini. Ya, ini kalau yang ini adalah kuat arus, terus tegangannya baru mulai dari 0 seperti itu. Ya, ini yang punyanya V, yang ini adalah punya I. Nah, ini kita lihat kuat arusnya sudah 1/4 gelombang, dia berarti udah duluan. Itu. Nah, ini V-nya mulai dari 0, berarti arus duluan daripada tegangan. Berarti ini namanya kalau seperti ini seandainya begini ya, maka itu sifatnya kapasitif. Tapi kalau kalau kita balik, tegangannya yang duluan. Misalkan tegangannya yang ini. Arusnya mulai dari sini. Nah, ini berarti tegangannya yang duluan. Ya, misalkan ini punya V, yang ini punya I. Nah, berarti itu sifatnya nanti induktif. Ya, tidak ada yang sifatnya gabungan ini. Tinggal ini saja kalau begitu. Karena saya sudah memberi contoh yang resistif, berarti tinggal nanti apakah induktif atau kapasitif. Berarti perlu ketelitian di situ. Kemudian nomor 6, siswa dapat menentukan grafik arus dan tegangan listrik yang bersifat kapasitif. Nah, saya sudah jelaskan di atas. Nanti kan ada di sini ada A, B, C, D, E. Yang jelas di dalam optionnya ini nanti pilihan-pilihannya pasti ada yang resistif, ada yang induktif, ada yang kapasitif. Nah, kalau yang ditanya yang kapasitif, cari yang seperti tadi, cari yang arusnya duluan. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa seperti yang ini arusnya duluan, atau bisa sebaliknya, arusnya mulai dari 0. Nah, ini. Tapi tegangannya mulai dari bawah. Ini tetap kita katakan arusnya lebih dulu daripada tegangan. Jadi ini dengan ini sama-sama kapasitif, yaitu arus lebih dulu daripada tegangan. Gitu ya. Ini arusnya 0, ini tegangannya 0-nya kan di sini dia mulai gelombangnya, berarti tertinggal 1/4 gelombang. Jadi cari yang kalau nggak begini ya begini seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, menentukan kuat arus efektif yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini ada rangkaian LC seri, cari impedansi dulu. Impedansi itu akar dari R kuadrat ditambah XL. Ini kalau sudah berarti ini nilai XL. Ini juga nilai dari XC nya ya, R kuadrat dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Berapa nilai Z nya? Nah, di situ terlihat bahwa ini R nya 60, di 60 kuadrat. Nah, ini langsung XL kurang XC nya berapa? Ini ternyata 120 kurang 40, 86 dengan 8 pasangannya 10 gitu ya. Berarti kalau 60 dan 80 maka impedansinya 100 ohm. Ya, atau hambatannya sama dengan hambatan ya, simbolnya Z ini. Nah, berapa kuat arus efektif? Ini sudah ada V efektif ya. Ini baiknya soal ini langsung diberikan V efektif. Berarti kuat arus efektifnya V efektif dibagi impedansi. Ya, rumus hukum Ohm. V efektifnya itu sama dengan V efektif dibagi dengan Z gitu ya. Ya, 100 bagi 100. Ya, ini mohon maaf di optionnya tidak ada yang betul jawabannya. Niat saya itu jawabannya 10 ampere. Ya, berarti ini yang betul itu sama dengan 100 bagi 100 gitu ya. V efektifnya 100. Z-nya 100 ya, berarti jawabannya yang seharusnya 1 ampere. Nah, tapi jangan khawatir, di soal itu ada kok jawabannya. Ya, ini soal terakhir untuk materi rangkaian arus dan tegangan listrik bolak-balik. Kita lanjut ke materi gelombang. Mohon maaf, gelombang elektromagnetik. Siswa dapat menentukan gelombang elektromagnetik yang dapat mengakibatkan suatu penyakit. Nah, ini sebetulnya anak-anak sudah tahu ini.
Yang manakah? Ini sudah populer sekali nih. Yang misalkan kalau ozon itu menipis, kita kena sinar titik-titiknya dari matahari, kita kena kena kanker kulit gitu ya. Saya tidak usah sebutkan, nanti dicari sendiri. Nanti yang jelas ada jawabannya ya. Ini kan juga dengan nomor 9 saya sudah ajarkan urutannya dari frekuensi terbesar. Kalau dari terbesar berarti kan geruti, rada teler, gamma, kemudian ronsen atau sinar X urutan kedua gitu kan. Jadi ini kalau soalnya seperti ini, maka yang paling besar frekuensinya adalah sinar X karena tidak ada gamma. Berarti urutan yang betul adalah 4. Kemudian setelah sinar X itu ada di atas violet, itu ada namanya ultraviolet, berarti 3. Kemudian di bawahnya ultraviolet itu ada cahaya tampak yang bisa dilihat oleh manusia, berarti 5 itu urutannya. Kemudian di bawah cahaya tampak, di bawahnya merah ada inframerah, berarti ini 2. Berarti itu ya. Kemudian yang terakhir di bawahnya itu nanti yang paling kecil frekuensinya adalah televisi dan radio, berarti 1. Nah, ini kalau urutannya seperti ini. Nah, mungkin di soalnya nanti diacak-acak gitu ya, berarti tinggal disesuaikan ya urutannya ya. Jadi ingat urutannya: gamma, sinar X, kemudian ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, kemudian gelombang mikro ya yang dipakai untuk radar gitu ya, untuk microwave atau untuk memasak membuat kue dan seterusnya. Kemudian nanti ada gelombang televisi dan radio. Ya, itu urutan-urutannya dari energi terbesar atau frekuensi terbesar. Kemudian yang ke-10, ini ada gambar. Di sini nanti dalam soal ada gambar. Saya tidak usah ceritakan gambar apa. Nah, gambar yang dipakai itu yang jelas itu di bidang kedokteran. Sudah tahu kan jawabannya kalau saya sebut bidang kedokteran? Ya, jadi besok dilihat. Nah, maka yang umum dipakai di bidang kedokteran apa itu? Kedokteran itu apa gitu kan? Misalkan anak-anak kalau tulangnya patah, udah tahu jawabannya. Atau ada namanya apa ya yang lebih umum itu, yang pemeriksaan yang lebih komplit, tidak usah saya sebutkan, pasti sudah tahu. Oke, mungkin itu video yang pertama. Untuk sementara kita cukupkan dulu ya, nanti kita lanjut ke video yang kedua untuk soal yang berikutnya. Oke, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.